Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis pertemuan 3 tentang tanggung jawab sosial. Yang pertama ada pengertian CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, di mana tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan hidup, tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga kontribusi positif terhadap pembangunan sosial. Tujuan utama dari CSR yaitu menjaga hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Contoh dari kegiatan CSR sendiri ada pengelolaan limbah secara ramah lingkungan, pemberian pelatihan atau beasiswa untuk masyarakat sekitar, pembangunan fasilitas umum seperti taman, jalan, dan sarana air bersih, lalu ada dukungan terhadap kegiatan kebudayaan dan sosial di lingkungan sekitar. Kemudian ada pandangan terhadap CSR. Yang pertama ada dari modal shareholder, yaitu perusahaan bertanggung jawab terutama kepada pemegang saham. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan keuntungan. Nilai saham meningkat sama dengan manfaat maksimal bagi shareholder. Yang kedua ada modal stakeholder. Perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, fokus pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Lalu ada strategi CSR perusahaan, strategi reaktif, menolak dan menghindari tanggung jawab sosial. Contohnya perusahaan rokok dulu menolak keterkaitan dengan penyakit. Yang kedua ada strategi defensif, yaitu menggunakan jalur hukum untuk menghindari tanggung jawab. Contohnya membantah tuduhan pencemaran dengan argumen hukum. Lalu yang ketiga ada strategi akomodatif, yaitu melakukan CSR karena tekanan eksternal. Contohnya memberikan kredit lunak karena tuntutan pemerintah. Yang keempat adalah strategi proaktif, mengintegrasikan CSR ke dalam strategi inti perusahaan. Contohnya pelatihan masyarakat, pengelolaan limbah terstruktur. Lalu ada manfaat CSR bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan pemerintah. Bagi perusahaan, membangun citra positif dan reputasi baik di mata masyarakat, meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan publik, lalu mempermudah saat menawarkan produk atau program baru. Bagi masyarakat, yaitu terciptanya hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan, meningkatkan kualitas hidup melalui ekonomi, sosial, dan pembangunan. Masyarakat tidak lagi merasa tereksploitasi tetapi menjadi mitra. Yang terakhir ada bagi pemerintah, yaitu perusahaan menjadi mitra dalam menjalankan misi sosial pemerintah, membantu mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan terbantu oleh sektor bisnis. Lalu ada area CSR perusahaan, yaitu ada konsumen menyediakan produk yang nyaman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Lalu ada untuk karyawan memberikan upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Lalu ada kreditor menjaga komitmen pembayaran dan hubungan yang transparan. Lalu ada pemegang saham meningkatkan nilai investasi dan memberikan laporan keuangan yang jujur. Lalu ada lingkungan, melakukan produksi yang ramah lingkungan dan mengelola limbah dengan baik. Lalu ada komunitas berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Lalu ada etika bisnis. Etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang menentukan benar dan salah. Penting dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis. Menjaga perilaku etis membantu menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan bisnis. 3 wilayah perilaku manusia dalam etika bisnis, yaitu wilayah hukum atau legal, standar tertulis dalam diatur secara hukum, misalnya membayar pajak. Wilayah etika, sosial, atau moral tidak diatur hukum tetapi berdasarkan nilai moral dan sosial. Wilayah pilihan beban pribadi tidak termasuk dalam standar hukum maupun etika sosial keputusan individu. Lalu ada penilaian perilaku etis. Untuk menentukan apakah suatu tindakan etis perlu dilakukan, yaitu mengumpulkan informasi faktual yang relevan mengenai situasi atau keputusan, menganalisis nilai moral yang paling sesuai dan mendasari keputusan tersebut, lalu melakukan penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya tindakan tersebut menurut standar moral. Proses ini penting bagi manajer dalam mengambil keputusan yang berdampak pada banyak pihak. Etika juga dijaga untuk meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan keberlangsungan organisasi. Lalu ada sasaran dan lingkup etika bisnis. Etika sebagai profesi, yaitu etika membantu membimbing tindakan profesional agar tetap berada dalam koridor moral dan tanggung jawab sosial. Lalu kesadaran masyarakat menumbuhkan pemahaman bahwa kegiatan bisnis harus memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Lalu ada kritik terhadap sistem ekonomi. Etika menjadi alat kritik terhadap praktik ekonomi yang merugikan
masyarakat atau menyalahi norma, mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Lalu ada prinsip etika bisnis, kejujuran menghindari manipulasi penipuan dan penyembunyian informasi dalam transaksi bisnis, keadilan memperlakukan semua pihak secara adil dan proporsional sesuai hak dan kewajibannya, saling menguntungkan, menciptakan hubungan bisnis yang membawa keuntungan bagi semua pihak bukan hanya sepihak, integritas moral, menjaga konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan nyata dalam praktik bisnis, otonomi, kemampuan untuk bertindak berdasarkan kesadaran moral sendiri tidak tergantung pada tekanan eksternal. Kesimpulan dari materi ini adalah perusahaan tidak hanya bertujuan mencari laba, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, sementara etika bisnis membimbing tindakan agar tetap sesuai nilai moral. Keduanya menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.